Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang instrumen tes dalam penelitian pendidikan. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Ma'ruf Islamuddin. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Matematika di Universitas Pekalongan. Ya, dan teman saya adalah Muhammad Azil Murtado. Instrumen penelitian terbagi menjadi dua, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Namun untuk memperoleh sampel tingkah laku dari ranah kognitif digunakan instrumen tes. Misalnya, tes hasil belajar, tes inteligensi, tes bakat, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari instrumen tes, ya. Jadi instrumen tes itu terbagi menjadi dua suku kata. Yang pertama adalah instrumen, yang kedua adalah tes. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang tes. Tes itu apa toh? Nah, tes itu adalah cara atau prosedur yang digunakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam aspek tertentu dengan cara pemberian sebuah atau beberapa pertanyaan yang harus dijawab atau berupa pernyataan yang harus ditanggapi. Selanjutnya pengertian dari instrumen. Ya, instrumen adalah sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Nah, jadi dapat disimpulkan instrumen tes itu adalah alat untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam aspek tertentu berupa susunan pertanyaan yang harus dijawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tes. Ya. Jenis-jenis tes dilihat dari berbagai sudut pandang. Tes terbagi dari 4 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang jumlahnya, ya, terbagi menjadi dua, yaitu tes kelompok dan tes perorangan. Selanjutnya dilihat dari sudut pandang kajian psikologi, yaitu yang pertama TIU, TKK, prestasi, dan kepribadian. Ya, maksudnya prestasi di sini itu adalah tes prestasi. Yang kedua adalah tes kepribadian, seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah dari sudut pandang cara penyusunan. Nah, cara penyusunan di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu buatan dan standar atau baku. Ya, tes buatan dan tes standar atau tes baku. Selanjutnya yang terakhir dari sudut pandang bentuk jawaban, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes tindakan. Cara penyusunan dari instrumen tes. Yang pertama kita buat terlebih dahulu kisi-kisi instrumen, ya. Yang kedua adalah penjabaran indikator dari variabel yang akan diteliti, ya. Jadi setelah dibuat kisi-kisi instrumen, ya, atau bisa dilihat kisi-kisi instrumen dari para ahli, ya. Selanjutnya dijabarkan indikator-indikator yang ada dalam kisi-kisi instrumen. Selanjutnya setelah dijabarkan disusunlah item-item instrumen, ya, disusun item-item instrumen atau bisa dikatakan disusun soal-soal yang akan ada dalam instrumen tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah syarat instrumen tes penelitian dikatakan baik. Yang pertama adalah validitas instrumen atau bisa dikatakan valid, dan reliabilitas instrumen atau bisa dikatakan reliable. Ya. Validitas instrumen itu artinya apa? Artinya adalah ketepatan dan keakuratan suatu tes ukur yang digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga informasi atau data yang dikumpulkan sesuai dengan informasi atau data yang ada. Ya. Selanjutnya instrumen validitas itu terbagi menjadi dua, eksternal, ya, dan internal. Ya, eksternal itu empiris, internal itu teoritis, ya. Nah, selanjutnya eksternal itu adalah instrumen yang diuji validitasnya dengan cara membandingkan kriteria uji pada instrumen atau hasil ukur tes yang dikembangkan dengan fakta-fakta
dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan, ya, atau hasil ukur tes yang sudah baku seperti itu. Selanjutnya ada internal, ya, atau instrumen yang secara teoritis, ya. Yang pertama adalah validitas isi. Validitas isi itu menunjukkan validitas yang menunjukkan isi dari instrumen yang dibuat sesuai dengan materi yang telah diajarkan, yang didasarkan pada telah kisi-kisi tes atau pada analisis logika. Selanjutnya validitas konstruk, ya. Validitas konstruk adalah validitas instrumen yang didasarkan pada penelaahan sintesis variabel-variabel yang akan diukur oleh para ahli yang menguasai substansi atau konten dari variabel tersebut. Ya, dari variabel tersebut diukur sehingga instrumen mampu mengukur apa yang akan diukur. Selanjutnya adalah reliabilitas instrumen, ya. Artinya itu instrumen tes yang jika digunakan atau diteskan berkali-kali dalam kelompok atau objek yang sama, namun dalam kurun waktu yang berbeda akan menghasilkan hasil yang relatif sama. Nah, reliabilitas instrumen itu terbagi menjadi dua, ya, seperti tadi validitas instrumen ada eksternal sama internal. Namun di reliabilitas instrumen itu ada eksternalnya itu adalah test retest atau stability, ya, ada ekuivalen dan ada gabungan dari keduanya, yaitu gabungan dari test retest dan ekuivalen. Selanjutnya adalah internal, adalah menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Ya. Di sini akan membahas tentang test retest atau stability, yaitu mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Maksudnya itu adalah instrumen yang dibuat sama, yang instrumennya itu sama, namun kelompok yang dijadikan objek tes itu berbeda. Mohon maaf, responden atau kelompok yang dijadikan objek itu sama, tetapi waktu pelaksanaannya itu berbeda. Selanjutnya adalah ekuivalen, yaitu pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi mempunyai maksud yang sama, yang diujikan satu kali dengan dua instrumen. Ya, maksudnya itu adalah instrumen yang dibuat itu berbeda, tetapi responden atau kelompok yang dijadikan objek tes itu sama dan waktu pelaksanaannya pun juga sama. Selanjutnya adalah gabungan, ya, gabungan dari instrumen. Gabungan dari tes retest dan ekuivalensi. Ya, jadi instrumen gabungan di sini maksudnya itu adalah instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen berbeda, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Ya, seperti pada gambar berikut, ya. Itu ada pengujian 1, ya. Jadi ada instrumen yang pertama dan ada instrumen yang kedua. Setelah diujikan pada pengujian 1, diujikan lagi ke pengujian 2, ya. Setelah diujikan lagi ke pengujian kedua, lalu disilangkan. Yang tadinya instrumen kedua menjadi instrumen pertama, yang jadi instrumen pertama menjadi instrumen kedua, seperti itu. Ya, terima kasih sudah mau mendengarkan dan berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan silahkan komentar untuk sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.